Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets ya. Ini adalah Logitech G502. Nih, kasih lihat Logitech G502. Ini yang versi lama. Jadi sebenarnya harusnya video ini itu membahas tentang Logitech G502 versi Hero. Video sudah syuting sama Bapak David dan Bapak Sony, tapi nggak apa-apa, nggak lucu. Jadi kalian nggak usah sedih kalau videonya hilang. Mereka nggak lagi ngelawak kemarin ya, cuma ngobrol-ngobrol santai doang. Jadi gue akan mencoba nge-recreate videonya dan membawakan apa yang pengen mereka omongin tentang Logitech G502. Nah, ini adalah sebuah mouse yang dipakai sama trio talent, David, Sony, dan Eric. Ya, mereka udah pakai mouse ini sangat lama dan sampai sekarang nggak ganti. Dimana ini versi lama, kabelnya masih braided, setahu gue ini masih warna biru doang. Dan perubahan lainnya ya ini bagian apa sih namanya, mouse wheel-nya itu juga lebih ini doff ya, lebih glossy saya gue, jadi dia nggak terlalu gampang untuk terkelupas gitu lah untuk si apa sih namanya, mouse scroll. Nah, yang baru ini udah nggak braided sama udah nggak banyak sih RGB sama hero sensor lah. Jadi gini, yang mereka bahas adalah kenapa mereka masih menggunakan mouse ini sampai sekarang dan nggak bisa tukar. Ada dua perspektif yang berbeda di sini. Yang pertama adalah Sony yang memang menggunakan mouse ini untuk produktivitas. Jadi dia memaksimalkan semua button. Kayak di sini, ini kan buttonnya banyak banget ya. Jadi menurut dia, kenapa dia nggak bisa berpindah dari mouse ini mungkin ke G Pro X Superlight yang super ringan adalah karena dia membutuhkan mouse ini untuk produktivitas. Jadi kalau dia mau Photoshop, kayak mau Liquify segala macam, itu udah di set. Bahkan kalau kalian klik di bagian sini, itu kalau kalian tahan, itu dapat satu layer khusus yang berarti semua button di sini itu akan dua punya fungsi kedua. Jadi kalau di sini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setahu gue 8 atau 9, nah itu bisa jadi 18. Dimana ini dipakai untuk volume juga, kiri kanannya. Berbeda dengan Mas David. Mas David tidak menggunakan mouse ini maksimal sama sekali. Jadi bisa bilang Mas David ini menggunakan si G502 ini sekedar karena dia cocok dengan shape-nya. Jadi ini salah satu mouse yang secara ergo emang enak banget. Salah satu yang paling hype ketika dia rilis. Harganya juga saat rilis tahu gue di 700 sama 800. Sempat naik ke 1 juta dan sekarang udah balik lagi ke 700.000 karena udah banyak mouse-mouse lainnya. Nah, tapi mereka berdua punya satu kesamaan. Mereka berharap bahwa Logitech itu ngerilis versi wireless-nya untuk si G502. Sebenarnya ada, kalau kalian cek di e-commerce itu harganya 1,5 juta. Cuma maksud gue kan kalau bisa kita ambil yang resmi Logitech. Pertanyaannya adalah kenapa Logitech tidak memasukkan G502 versi wireless? Sebagai orang yang sudah mengurus Sera, Roof, ya kan, Sera 68, masalah postel atau masalah kalian ngedaftar untuk wireless dan Bluetooth itu merupakan satu hal yang cukup mahal. Jadi kalau mau balik modal cukup susah. Setahu gue itu kurang lebih kalau daftar wireless sama Bluetooth doang tuh perlu sekitar 40-50 juta untuk satu produk ya. Jadi kalau kalian masukin ini 1000 berarti 50 juta bagi 1000, 50.000. Ya, kalian harus tambahin cost-nya ke dalam si mouse ini. Itu kalau 1000 dan itu kalau laku. Kalau tidak laku, kalau kalian cuma masukin 100 berarti satu produknya itu sekitar 500.000 ya kan. Jadi tidak make sense dan mungkin Logitech ngerasa aduh, G502 ini barang lama, kejual nggak ya kalau gue masukin yang wireless? Apalagi kalau kita ngeliat G Pro X Superlight, itu lakunya tuh sampai 1000-an di Tokopedia doang. Itu baru Tokopedia Logitech. Belum toko-toko lainnya yang ngambil barang dari dia, toko offline, Shopee, dan segala macam, Lazada, apapun dan segala macam ya, itu belum mengeluarkan statistiknya sama sekali. Jadi, ya sebenarnya kurang lebih mereka masih, Sony lebih khususnya, dia masih stay dengan mouse ini, bahkan dia bilang, kekurangan yang dia rasain dari mouse itu adalah ini karet kiri kanannya, kan bisa lihat ini kalau versi lama karet kiri kanannya udah mulai masuk dan cat di bagian scroll wheel-nya itu udah mulai hancur. Jadi kalau dia ngambil G502 baru pun ya dia cuma ngambil casingnya ditimpa ke mouse lamanya, itu juga masih working fine. Jadi menurut dia belum punya mouse yang bisa menggantikan apa yang dia mau karena secara produktivitas jauh lebih enak. Dia cuma perlu satu mouse untuk semua button-button yang perlukan. Tangan kirinya tidak berguna sama sekali ya, seperti kalian sedang naik. Nah, jadi hasilnya masih stay G502. Kalau David sama aja kayak Aldo, kalau punya mouse tidak peduli dengan makro ya. Jadi kalau buttonnya banyak juga gua rasa dia nggak peduli. Gue sempat nanya, Pet lu nggak menggunakan DPI button atau makro button? Tidak. Jadi button ini untuk apa? Pajangan. Oke? Sama halnya, mumpung kita lagi ngomongin Logitech ya.
tolong G915TKL yang wireless tolong dimasukkan ke Indonesia. Saya sudah menunggu keyboard itu sudah mau 2 tahun tidak masuk-masuk. Ya nggak sih, setahun lebih sih. Ya setahun lebih lah, nggak masuk-masuk. Gila Paso 3 saya masih pakai sampai sekarang karena gue cinta banget sama low switch-nya si Logitech. Cuma maksud gue mau versi TKL karena itu gede banget dan gue mau wireless ya. Jadi gue rasa itu aja. Kalau kalian mau beli mouse ini harganya di 700.000. Kalau kalian mau yang nggak resmi itu di 1,5 juta untuk yang wireless. Dan Logitech gue rasa mereka juga nggak mau lah ngerilis satu barang yang nggak ikutin peraturan pemerintah di mana gue nggak usah bayar postel dan segala macamnya. Pasti mereka mainnya fair play lah. Karena saya pernah ngobrol gitu. Di bawah ada pemberat ya, kalau kata David udah cukup berat jadi dia nggak pakai ini. Ya intinya gue cuma ngasih tahu dari 2 perspektif lah. Sony yang memang menggunakan mouse ini untuk produktivitas bukan untuk gaming pure. David yang memang menggunakan mouse ini untuk gaming pure, makanya dia mungkin lebih gampang bisa pindah ke kayak G Pro X Super Like dan segala macamnya. So, ya memang David nggak jelas sih. Ya itu aja, terima kasih sudah menonton. Gue nggak tahu ini video berapa menit? Baru 5 menit, 6 menit. Oh mereka bisa ngeren 10 menit ya? Tapi ya udah, gue rasa gue cuma nge-simplify apa yang mereka bilang karena ya intinya ini mouse yang udah rilis mungkin dari 2013 atau 14 ingat gue, 13 ya, dan masih dipakai sekarang sama Sony. Sawet itu nggak double click, emang kalau masalah double click itu masalah hoki-hokian ya, kecuali kayaknya G102 sih. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa beli Desmet, yang putih sudah tidak ada tapi yang oranye masih ada di Telemerch. Terima kasih.